Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pendampingan dua calon guru penggerak angkatan 10 berkaitan dengan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita membuat sebuah visi. Jadi dengan langkah awal kita mengisi kalimat-kalimat perumpam, ya. Jadi kita mengisi kalimat perumpam yang terbentuk karena keyakinan kita bahwa siswa kita akan seperti ini ke depan. Jadi siswa kita, bayangkan siswa kita seperti ini ke depannya. Nah, kita sebelum menyusun visi kita mengisi dulu kalimat perumpam. Ada beberapa kalimat perumpam yang harus kita lengkapi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik dan kita warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menuliskan atau melanjutkan kalimat itu. Dan setelah nanti selesai ditulis, masing-masing kita tempatkan sesuai dengan warna yang ada, ya. Jadi setiap pertanyaan itu dikumpulkan berdasarkan warnanya nanti setelah dituliskan. Saya kira saya tadi sudah membagikan kertas pleno. Jadi tinggal diisi, silahkan Bapak dan Ibu isi kalimat perumpamnya. Silakan Ibu. Sedikit pertanyaan Pak, kalimat yang dilanjutkan tidak perlu ditulis lagi atau bagaimana? Ya, tidak usah ditulis lagi kalimat pertamanya, langsung saja karena di tempat yang ada di atas ini ada juga pertanyaannya. Ya, yang penting itu sudah membayangkan bahwa saya memimpikan siswa yang seperti ini. Kalau sudah, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menempel pada tempat yang telah disediakan. Ya, bisa naik bersama karena banyak di tempatnya. Satu atau dua orang. Satu saja. Ya, warna biru. Silakan Bapak dan Ibu tempelkan di kertas yang sudah disediakan. Bisa ditempel semua yang itu aja. Ya, kasih selesai itu yang warna biru. Nah. Oke, selanjutnya yang pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk pertanyaan kedua.
Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang sudah bisa ditempel di kertas yang sudah disediakan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Kita ke soal yang ketiga. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, silakan ditempelkan jawaban-jawaban Bapak dan Ibu pada kertas yang telah disediakan. Oke, yang selanjutnya untuk yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk titik-titik. Silahkan diisi kemudian ditempelkan pada kertas yang sudah disiapkan di atas. Oke, selanjutnya kalimat penumpang yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silahkan diisi dan setelah diisi ditempelkan pada kertas yang sudah ada di atas. Oke, sudah Bapak dan Ibu ya. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban. Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang ada yang memilih
berakhlak mulia, peduli lingkungan, kemudian berpikir kritis. Itu adalah mimpi kita untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah aset bangsa yang harus dibina untuk masa depan. Kita percaya bahwa anak memiliki karakter yang unik. Kita percaya bahwa murid kita adalah aset yang kelak akan memimpin bangsa. Itu ya untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, pendidikan karakter, pendidikan akhlak, kemudian membimbing murid sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Untuk pertanyaan rumpang yang mereka adalah aset masa depan. Jadi ini adalah kesemua pertanyaan ini sebetulnya kita jawab adalah cita-cita Bapak dan Ibu terhadap anak-anak kita ke depannya. Jadi ini menggambarkan bahwa masing-masing dari ibu ini sudah punya visi ke depan, bahwa saya punya visi seperti ini. Dari semua pertanyaan yang ada, nah kita bisa memimpikan siswa yang bagaimana di sekolah kita. Ada yang bisa kira-kira menyambung semua ini. Misalnya kalau saya lihat misalkan ini, kita punya misi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, beriman, terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berpikir kritis, dan peduli lingkungan. Ya, itu kira-kira ya? Bisa seperti itu. Atau ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menyampaikan tentang apa visi kita bersama pada hari ini. Jadi ini adalah visi kita bersama karena kita semua yang meramunya. Jadi coba Ibu Jus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyatukan apa harapan kita tentang murid kita di sekolah ini. Harapan kita akan memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berbudaya, mandiri, kreativitas, peduli lingkungan, dan setia terhadap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas sumbangan visi yang disampaikan oleh Bu Jusmiati. Kita sepakat bahwa visi kita bersama itu ya, udah ya. Nah, sekarang takwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan. Bagaimana dengan visi sekolah kita? Apa sesuai dengan impian Bapak dan Ibu? Sesuai ya? Oke, sesuai. Nah, sekarang visi ini tidak bisa kita rubah. Visi ini tidak kita rubah. Tetapi saya punya visi calon guru penggerak. Visi inilah yang nantinya kita koreksi. Saya minta tanggapan dari Bapak dan Ibu terkait dengan visi saya ini. Jadi visi saya sekarang adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, berkarakter, profil Pancasila.
Jadi ini adalah visi saya sebagai seorang guru penggerak. Apa ada yang bisa ditambahkan atau dikoreksi? Bisa Ibu? Dan tercermin dalam berkarakter profil Pancasila. Ada semua di situ. Ada komponen-komponen di situ di berkarakter profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Ada semua di situ. Ada lagi yang bisa? Bisa tidak terdapat di berakhlak. Berakhlak. Itu tadi salahnya itu yang santun. Barangkali juga bisa terdapat di berakhlak. Berakhlak. Ya. Jadi di berkarakter profil Pancasila itu banyak sekali elemen yang ada di situ. Jadi kalau kita tambahkan lagi elemen yang sama, maka dari segi bahasa mungkin double istilahnya. Jadi saya punya visi ini adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Apa sejalan dengan visi sekolah? Sejalan ya? Sejalan, ya sudah selaras. Nah sekarang saya kembali ke visi sekolah kita. Di visi sekolah kita ini terwujudnya lulusan yang cerdas, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Di sini saya kepengen Bapak dan Ibu memberikan gambaran bahwa di sekolah Bapak dan Ibu telah melakukan hal-hal seperti ini. Misalkan kita berbagi Bu ya, misalkan beriman dan bertakwa itu di sekolah kita ini sudah melaksanakan ini, berwawasan lingkungan seperti ini. Ada yang bisa sharing atau berbagi tentang apa yang sudah kita lakukan di sekolah terkait untuk mencapai atau mensukseskan sehingga visi sekolah kita ini bisa tercapai. Ada itu yang bisa berbagi, baik di beriman dan bertakwanya, berwawasan lingkungannya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan visi sekolah, yakni terwujudnya lulusan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Ini saya rasa sudah sedikit banyaknya sudah terwujud. Untuk bertakwanya nanti mungkin ada yang lebih ini untuk menjelaskan terkait dengan hal itu. Kemudian berakhlak mulia, yang saya ingin sedikit paparkan mengenai apa yang sudah diwujudkan oleh siswa, yakni terampil, di mana siswa telah contohnya siswa telah membuat suatu kreativitas, misalnya sudah beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita, baik itu terkait dengan mata pelajaran seni dan budaya maupun prakarya, ya. Kemudian cerdas, ya, beberapa siswa kita juga sudah mengikuti lomba-lomba yang saya rasa itu termasuk kelebihan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa itu. Saya rasa untuk yang bertakwa dan berakhlaknya mungkin teman-teman yang Bu Arida sebagai guru agama menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Ibu Adi Samsidat.
Ibu telah menjelaskan bahwa di sekolah kita ini sudah beberapa hal yang sudah kita lakukan demi mencapai tujuan ini atau visi kita ini, karena sesungguhnya visi itu adalah tujuan kita ke depan. Kita sudah ikut lomba, siswa kita sudah bisa membuat sesuatu, siswa kita sudah bisa membuat produk-produk, kemudian kita jual di luar, ya sudah. Barangkali dari sisi akhlak atau bertakwa bisa dijelaskan oleh Ibu Siti Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, untuk visi sekolah, ada beberapa program yang telah kita maksimalkan menjalankan di sekolah ini tentang bertakwa dan berakhlak mulia. Contohnya itu seperti sholat duha, sholat duhur, berdoa sebelum belajar, dan membaca surah-surah pendek sebelum belajar, dan beberapa lomba kami juga ikuti tentang bertakwa dan berakhlak mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi kita ini sebetulnya sudah kita laksanakan beberapa langkah untuk mencapai. Jadi kita sudah melakukan hal-hal dan kita sudah berbuat. Kita sudah berkaitan dengan berwawasan lingkungan. Kita sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, tingkat kabupaten, juara kebersihan tingkat kabupaten, juara 3 tingkat kabupaten kebersihan. Itu semua kita sudah lakukan banyak hal ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan visi sekolah ini. Kita kembali ke visi saya. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, ada istilah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itulah yang kita lakukan tadi, yang saya coba gali dari Bapak dan Ibu. Seperti saya melakukan ini, saya melakukan ini. Jadi saya punya prakarsa perubahan Bapak dan Ibu, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini yang saya garis bawahi di saya sebagai calon guru penggerak. Ini saya laksanakan di kelas dalam proses pembelajaran dengan menggunakan HP, proyektor, kemudian laptop. Kemudian saya lakukan pembelajaran lewat HP itu dengan menggunakan Google Site. Saya paparkan materi di situ. Kemudian siswa sendiri yang mencari materi di situ dan saya berikan tugas presentasi lewat video. Kreativitasnya di mana? Saya berikan kebebasan untuk membuat video presentasinya. Jadi kreativitasnya di situ dia membuat video-video. Ada yang membuat dari Canva, ada yang membuat dari Capcut. Jadi dia. Namun dalam membuat prakarsa perubahan ada langkah yang harus dilakukan, yaitu inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah yang muncul kemudian kita pertahankan dan akan kita tingkatkan supaya lebih baik lagi. Jadi ini hal-hal positif yang ada di sekolah. Nah, caranya lewat Bagja, ada namanya metode Bagja. Bagja ini terdiri dari BAGJA. Bagja itu buat pertanyaan utama, ambil pembelajaran, G-nya adalah mimpi, J-nya jabarkan rencana, A atur eksekusi. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan menuntun ke arah penelusuran. Kemudian
untuk ambil pembelajaran, membantu bagaimana pengalaman positif yang sudah ada tadi kita komunikasikan dengan komunitas kita, kemudian kita tingkatkan dijadikan pembelajaran. Kemudian gali mimpi berupa narasi atau ide jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan melalui jabaran rencana. Kemudian yang terakhir, ambil pelajaran yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Bab ini Bu, ada susunannya seperti ini buat pertanyaan yang kita buat ini. Jadi pertanyaannya untuk dua pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas, motivasi belajar. Jadi ini disusun sesuai dengan prakarsa kita tadi. Kemudian tindakan yang kita lakukan ini, mencari informasi, berkonsultasi, kemudian mencari karakteristik siswa lewat asesmen diagnostik. Jadi kita lihat, oh ternyata anak suka main HP, maka kita manfaatkan yang ada. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Ini pertanyaan yang kita buat, siapa warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman, kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan, bagaimana memilih media, kemudian mencari referensinya untuk tindakannya. Jadi ini sebetulnya langkah-langkahnya untuk menyusun prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itulah yang lahir nanti menjadi misi sekolah. Karena setiap visi kan dalam bentuk ruang lingkup yang luas, sedangkan misinya adalah pendukung yang membuat suksesnya sebuah visi. Jadi sesuai dengan diskusi kita bersama tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Aktivitas kita berjalan dengan baik. Sumbangsinya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.